Saat buaya melawan piton, hasilnya bisa bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran dan keadaan fisik kedua hewan tersebut, serta situasi pertempuran. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. Ukuran. Piton adalah kelompok besar ular non-berbisa yang tersebar luas di berbagai wilayah di seluruh dunia. Ukuran dan anatomi mereka dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Secara umum, beberapa spesies piton, seperti Piton reticulatus, dapat tumbuh menjadi salah satu ular terbesar di dunia dengan panjang bisa mencapai lebih dari 6 meter. Anatomi piton biasanya mencakup tubuh yang besar dan berotot, dengan kepala yang relatif kecil dan rahang yang dapat meregang untuk menelan mangsa yang besar. Mereka juga memiliki sisik yang kuat dan pola warna yang beragam, tergantung pada spesiesnya. Sementara buaya punya tubuh yang besar dan kuat, panjangnya bisa mencapai 5 hingga 7 meter, tergantung pada spesiesnya. Mulutnya lebar dan dipenuhi dengan gigi tajam untuk mencabik mangsanya. Matanya terletak di atas kepala, jadi dia bisa melihat mangsanya bahkan ketika tubuhnya sebagian besar tenggelam di air. Habitat. Buaya biasanya tinggal di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, kayak Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Tempat favorit mereka biasanya di sekitar air, kayak sungai, danau, rawa-rawa, dan kadang-kadang juga di muara sungai. Di sana, mereka bisa berenang, mencari makan, berjemur, atau sekadar bersantai. Sementara piton bisa ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, tergantung pada spesiesnya. Tapi secara umum, mereka suka menggelandang di hutan-hutan tropis, semak belukar, daerah rawa-rawa, dan bahkan di dekat sungai atau danau. Makanan piton itu kayak penyapu sampah di alam. Mereka nggak terlalu pilih-pilih soal makanan. Kalau masih kecil, mereka suka makan tikus, burung, atau mungkin katak. Tapi begitu tumbuh besar, mereka bisa makan hewan-hewan yang lebih besar, kayak rusa atau bahkan kambing. Dan yang seru, mereka bisa menelan mangsanya utuh. Makanan buaya itu bisa dibilang menu spesial. Mereka adalah predator hebat yang suka memangsa apa saja yang berani masuk ke wilayahnya. Mangsanya bisa beragam, mulai dari ikan, burung, reptil kecil, hingga mamalia kecil seperti tikus atau bahkan rusa. Mereka cukup fleksibel dalam memilih menu makanan mereka. Sosialisasi. Piton tuh seperti anak muda yang lebih suka sendiri-sendiri. Mereka nggak terlalu hobi ngumpul bareng piton lain, lebih milih buat punya wilayah sendiri dan cari makan tanpa harus berbagi. Sama seperti piton, buaya juga suka sendirian daripada berada dalam keramaian, tapi kadang-kadang kamu bisa lihat mereka berkumpul di sekitar sungai atau danau, seperti lagi nongkrong bareng teman-teman. Status konservasi. Status konservasi piton itu kayak drama kehidupan nyata mereka. Beberapa spesies di antaranya menghadapi ancaman serius karena hilangnya tempat tinggal dan perburuan ilegal buat kulit dan daging mereka. Tapi tenang, ada upaya keras dari banyak pihak buat ngebantu mereka. Mulai dari pembentukan taman nasional sampai larangan perdagangan internasional buat beberapa spesies yang terancam punah. Sementara beberapa jenis buaya masih dalam bahaya karena habitat berkurang dan konflik dengan manusia. Ada usaha konservasi, tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk melindungi mereka. Tidak ada hasil yang pasti dalam pertarungan antara buaya dan piton karena banyak variabel yang terlibat. Hal ini juga tergantung pada apakah pertarungan itu terjadi di darat atau di air, di mana kekuatan relatif kedua hewan bisa berbeda. Mari kita jaga buaya dan piton. Lindungi habitat mereka dan hindari konflik dengan manusia. Konservasi penting untuk memastikan keberlangsungan kedua spesies ini. Terima kasih.